Selama 5 hari terakhir, kini aku meminta Nyi Ambar untuk mengintai pergerakan Gilang, sekaligus mengecek apakah Ansel dan Madalena mulai bergerak. Sejauh ini tak ada pergerakan dari mereka. Ku ambil ponsel, lalu mencoba menelpon Madalena. Semenjak ritual janin itu, kami jarang sekali berkomunikasi. "Kamu lagi ngapain, Len?" tanyaku. "Lagi siap-siap mau pergi ke kampus," balasnya. "Kampus? Sejak kapan kamu kuliah?" "Bukan aku yang kuliah. Jangan bilang kamu mau cari member atau tumbal di kampus." "Tumbal sih, bukan member." "Bah, kampus mana?" "Dharma, tempat Gilang kuliah." "Emang ada perintah dari Haji Rofi atau Mr. X?" "Ya kagak El. Aku cuma mau iseng lihat aja. Kalau ada kesempatan gua kasih sedikit tamparan, sekaligus balas tamparan dia." "Oh, oke deh. Good luck." "Sip." Ku tutup telepon lalu memanggil Nyi Ambar. "Kamu harus pergi ke sana juga, El," ucapnya. "Aduh, aku lagi males mandi, Nyi. Saya khawatir Madalena akan melakukan sesuatu yang buruk pada Gilang. Tadi dia bilang cuma dikit aja, Nyi. Terkadang hal kecil bisa saja menjadi besar saat waktunya salah." "Ya udah deh, aku mandi dulu." Aku beranjak dari kasur dan pergi mandi. "Jangan naik itu," cegah Nyi Ambar saat aku akan naik ke mobil. "Ah iya, Madalena bisa tahu kehadiranku kalau menggunakan mobil ini." Terpaksa aku naik taksi online dengan tujuan kampus Dharma. Saat kulihat di map, letaknya lumayan dekat dengan rumah sakit ayah. "Masih agak jauh, Kak," balasnya. "Gak apa-apa, aku tak mau turun terlalu dekat karena takut Madalena melihat." Aku berjalan pelan-pelan sembari memindai area ini, mencari keberadaan Madalena. Ketemu. Ia memarkirkan mobilnya tepat di gerbang kampus. Sontak, aku berbelok ke sebuah kafe yang posisinya berada di belakang mobil Madalena. Aku memesan minuman dan beberapa camilan sambil menunggu pergerakan Madalena. Ia terlihat keluar mobil dan bersembunyi di balik pohon yang tak jauh dari mobilnya. Tingkahnya sangat lucu, padahal dengan terdiam diri saja di dalam mobil sudah cukup. Jadi untuk apa ia harus keluar segala? Beberapa mahasiswa mulai keluar dari kampus, disusul yang lainnya. Semua pakaiannya mirip, hitam dan putih. Ada nametak besar yang tergantung di leher, pasti semuanya sedang ospek. Mata ini kembali fokus pada Madalena. Ia sudah memanggil pasukan kuntilanak. Kuntilanak itu bergerak dan terbang-terbang berputar di tengah jalan dan pintu gerbang. Aku curiga Madalena akan melakukan hal yang buruk pada Gilang, karena dengan cara seperti ini, biasanya ia lakukan saat akan memberi makan kuntilanak peliharaannya. Kuntilanak-kuntilanak itu tertawa cekikikan sembari menoleh ke arah gerbang. Aku memfokuskan pandangan ke seberang jalan. Terlihat Gilang sedang mengobrol bersama temannya sambil menyeberang jalan. Aku menoleh ke kanan, melihat mobil sedang berjalan dengan kecepatan sedang. Sudah kuduga, Madalena akan melakukan cara standar. Kurapal mantra untuk menghentikan laju mobil itu. Saat aku mengusir pasukan kuntilanak, ternyata sudah sosok kakek berambut putih dengan pakaian yang adat mengusir mereka. Sehingga Gilang dan temannya bisa sampai seberang jalan dengan selamat. Hal itu membuat Madalena sedikit panik dan bergegas masuk ke mobil. Tak berselang lama, ia meninggalkan lokasi. "Itu adalah Albi," ucap Nyi Ambar yang tiba-tiba muncul. "Albi? Perasaan aku pernah dengar," batinku. "Anak yang kakek kamu ramalkan untuk menghancurkan sekte." "Hah? Kok mereka bisa ketemu? Apa mereka memang temenan?" "Tidak,
Mereka memang sudah ditakdirkan bertemu. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu kebetulan ya, Nyi? Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, El. Aku melirik Gilang dan Albi yang sudah duduk di meja tak jauh dariku. Mereka mengobrol layaknya seperti remaja biasa. Tak ada tanda-tanda kesaktian yang luar biasa yang bisa mengancam keberadaan sekte. Gilang pun terlihat begitu polos, tak menyangka ia mengalahkan Pak Rian. Aku bangkit dan bergegas meninggalkan kafe. Tak mau mereka sadar dengan kehadiranku. Apa yang kamu lihat, El? Tanya Nyi Ambar yang tiba-tiba berjalan di sampingku. Nggak lihat apa-apa, batinku. Kenapa jantung kamu berdebar kencang? Aku takut ketahuan, Nyi. Semenjak hari itu, aku jadi menyesal keputusan yang salah karena bergabung dengan sekte. Seandainya dulu aku memilih untuk kuliah, mungkin sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman kampus. Hah, aku iri dengan kehidupan normal. Sebaiknya kamu jalan-jalan keluar, El. Sudah berapa hari ini kamu tidak keluar rumah? Ucap Nyi Ambar. Jalan-jalan kemana, Nyi? Tanyaku. Ke tempat yang menurut kamu menyenangkan? Oke. Pilihanku hanya nongkrong di kafe atau menonton film di bioskop. Kubuka aplikasi bioskop, melihat film yang sedang tayang. Ada beberapa film yang belum kutonton, cukup tertarik dengan salah satu judul film horor Indonesia. Aku langsung membeli satu tiket untuk 2 jam lagi. Kemudian pergi mandi, selesai mandi bergegas aku berangkat. Butuh waktu 1 jam untuk sampai di mall tujuan. Ada sisa waktu setengah jam untuk makan sebelum masuk bioskop. Waktu menunjukkan pukul 20.30, lagi film dimulai. Dengan langkah cepat aku berjalan menuju bioskop. Langkah ini terhenti saat melihat ada Gilang dan Albi sedang berdiri di depan pintu bioskop. Tak lama kemudian, salah satu teman datang menghampiri. Mereka pun masuk ke dalam. Dalam hati ini berharap mereka tidak menonton film yang sama. Kenapa kamu malah diem di sini, El? Ucap Nyi Ambar sembari mengembangkan senyum. Apa Nyi udah tahu kalau mereka akan pergi ke sini? Tanyaku melalui batin. Saya hanya meminta kamu keluar rumah, sama sekali tidak tahu kalau mereka juga ada di sini. Bukankah kamu yang milih tempat ini? Iya juga, aku juga memutuskan pergi ke sini, padahal ada puluhan bioskop lain di kota Jakarta. Aku pulang aja, batinku. Jangan, ini kesempatan emas untuk melihat mereka lebih dekat. Belum tentu juga satu bioskop, Nyi. Tak ada yang bisa membaca jalan pikiran seseorang. Kakek bisa, sanggahku. Kakek kamu juga sering salah, El. Sekarang cepat masuk. Ih, maksa amat. Aku melangkahkan ke dalam bioskop. Entah kenapa jantung ini berdebar kencang saat melihat pintu studio 3. Seorang wanita sudah menunggu di depan pintu dan merobek tiketku. Lalu di dalam tas masih terang. Aku melangkah menuju kursi, mata ini memindai sekitar. Terlihat Gilang dan Albi sedang duduk di tengah. Aku melirik robekan tiket kursi D9. Seketika itu menelan ludah saat tahu posisi mereka berada tepat di bawahku. Aku mencoba bersikap tenang, meski detak jantung ini semakin cepat. Gilang menoleh ke belakang, pandangan kami pun beradu. Ia melemparkan senyum, membuat suasana menjadi canggung. Sontak aku akan memalingkan wajah pura-pura melihat ponsel. Tak lama kemudian, lampu studio mati. Aku pun bernafas lega. Jujur, selama tayangan film, aku tidak fokus, apalagi mendengar celotehan mereka. Tak menyangka di balik wajahnya yang polos, terlihat Gilang sangat cerewet. Kurasakan ada getaran di dalam tas, kuintip di dalam, ternyata ada panggilan telepon dari Mas Cakra. Kutolak panggilan teleponnya lalu mengirim pesan. Ia membalas pesan itu, memintaku untuk segera datang ke markas. Bergegas aku pergi keluar bioskop,
entah apa yang ingin dia bicarakan. Ting! Mas Cakra kembali mengirim pesan. Ia memintaku menunggu di suatu tempat. Kutanya alasannya. Ia menjawab kalau malam ini akan pergi ke perumahan tempat Gilang tinggal. Dek, bagaimana ini? Di hari Sabtu yang cerah, aku hanya selonjoran di kasur sembari video call dengan Ega. Ntar malam keluar yuk, ucapnya. Emang kamu ada di rumah? Tanyaku. Ada, tuh lihat. Ega menunjukkan kamarnya. Wah, kamu udah kelar PKKMB? Udah dong, sama kayak kamu. Dalam rangka apa kamu balik ke rumah? Saudara aku besok nikahan. Ntar Senin pagi, aku balik lagi ke Jogja. Ya udah yuk keluar, bosen aku di dalam kamar, liatin Mas Albi lagi ngetik. Sindirku sambil melirik api. Sudah beberapa hari ini ia resmi menjadi penghuni rumah ini. Sesuai dengan pesan Kak Nasrul, cari teman yang tinggal di rumah agar tidak sendirian. Albi lebih tua 2 tahun dariku. Ia juga merupakan seorang penulis novel horor. Beberapa karya mendapatkan bestseller. Aku sempat membaca salah satu yang berjudul Ella, cerita tentang adiknya sendiri. Satu hal yang spesial darinya adalah ia bisa melihat makhluk gaib. Ngetik apaan dia? Sebelumnya Ega sudah berkenalan dengan Albi, karena aku memasukkannya ke grup WhatsApp. Malahan Rehan sudah mengenalinya lebih dulu. Surat wasiat, jerit, ajakin dia jalan-jalan juga lah. Coba aku tanyain ya Bi. Bi, aku memanggil Albi yang sedang berkuat dengan laptopnya. Apa? Sautku tanpa menoleh. Main yuk. Saya lagi sibuk Lang. Si Ega ngajakin main tuh. Memangnya dia ada di Jakarta? Iya, mau nggak? Saya sedang malas. Aku melirik ponsel, terpampang wajah Ega. Kamu yang ngomong sendiri aja kah? Aku menghadapkan layar ponsel ke arah Albi. Mas Albi, daripada malam mingguan di kamar, mending ikut jalan-jalan sama kita. Rayu Ega. Jalan-jalan kemana? Balas Albi. Ke mall, nongkrong-nongkrong sambil cuci mata. Oke. Lah, gampang amat setujunya, protesku. Kasihan Ega sudah jauh datang-datang dari Jogja. Balas Albi. Sebelum maghrib kamu kesini kah? Diskusiin mau pergi kemana? Siap. Dah ya, aku matiin. Rusak layar handphoneku kalau aku kelamaan muncul di muka kamu. Sial. Ku putus sambungan video call. Aku duduk di ujung kasur. Kamu lagi ngetik cerita aku ya? Bukan, ini cerita horor kampus. Emang kampus kita banyak setannya? Banyak. Apalagi di gedung lama. Setannya apa aja? Kalau di gedung lama itu rata-rata hantu Belanda. Temennya Margaret dong. Margaret ini adalah anak Belanda yang selalu menemani Albi kemana-mana. Tidak semua hantu Belanda itu bisa berteman. Oh begitu. Kalau tempat paling angker di kampus di mana? Fakultas Kedokteran, karena di sana ada kadaver untuk praktikum. Kadaver itu apaan? Mayat. Ih, Naura kok bisa betah banget? Berarti dia jauh lebih berani daripada kamu, Lang. Aku lebih berani dong, bisa ngelawan siluman anjing. Balasku sembari bangkit. Oh iya, Bi, kalau novel aku udah kelar belum? Belum, tunggu antrian, saut Albi. Judulnya nggak bisa diganti ya? Judulnya udah bagus, 7 hari setelah ibu pergi. Kepanjangan, Bi. Kenapa nggak dibikinin singkat padat dan jelas, kayak Gilang? Bisa sama kayak novel Ella? Albi menoleh. Nama kamu terlalu pasaran dan tidak menarik untuk dijadikan judul. Oh gitu, nyesel aku udah ceritain semua. Aku melangkah keluar kamar kemudian masuk ke kamar ibu yang untuk mengambil kunci mobil.
Setelah salat maghrib kami berangkat menuju mall. Aku bergegas sebagai supir, ditemani Ega yang duduk di kursi depan dan Albi di belakang. Tujuan kami adalah sebuah mall di Jakarta Pusat. Jadinya mau nonton apaan, Lang? Tanya Ega sembari melihat layar ponselnya. Film horor aja, sautku. Saya setuju, saut Albi. Cuma ada satu film horor. Judulnya apaan? Tanyaku. Santet Ratu Iblis. Ya udah itu aja. Studionya rame nggak? Sepi banget, baru 10 orang. Gas deh. Kamu berani emang, Lang? Tanya Ega. Berani dong, kalau ada apa-apa, kan ada Mas Albi. Itu hanya film, Lang. Balas Albi. Katanya bisa mengundang makhluk yang gaib juga. Ya paling ya di sekitaran sana. Bukan yang ada di film. Oh gitu. Ini malah aku yang takut duluan, ucap Ega. Pokoknya aku bangku yang paling tengah. Terserah ga? Ini aku udah beli E9, 10 sama 11. Sip, aku yang E9 aja, sautku. Oke. Pukul 19.43 kami sampai di mall. Ega mengajak berkeliling sebentar sembari mencari makan. Food court aja yuk, banyak pilihan ucapnya. Bebas aku sih, balasku. Kami berjalan menuju GoFood. Sudah bisa ditebak kalau kondisinya ramai, butuh waktu 5 menit untuk mencari tempat kosong. Tepat pada pukul 23, kami selesai makan dan bergegas menuju bioskop. Bentar, aku mau ke toilet dulu, ucap Ega seraya berlari ke toilet di pinggir bioskop. Kenapa nggak ke toilet di dalam aja, Ga? Tanyaku. Takut ngantri, sautku. Ada-ada saja. Tunggu di dalam saja, Lang, ucap Albi. Sini aja deh, paling bentaran doang. Tiba-tiba bulu kuduk ini meremang. Kok aku merinding ya, Bi? Sama, aku juga, balas Albi. Kamu lihat sesuatu nggak? Albi mengedarkan pandangan. Gak ada apa-apa. Aneh. Yuk, Ega kembali dari toilet. Kami pun masuk ke dalam. Cek tak tiketnya dulu, Ga. Malah main nyelonong ke studio aja, omelku. Iya. Ega mencetak tiket. Lalu kami masuk ke dalam studio. Aku duduk di tengah, Lang. Iya, gua salah lihat nomor. Aku berpindah ke samping kanan, baru duduk sebentar, bulu kuduk ini kembali meremang. Kulilik Albi, ia malah fokus menatap layar. Seorang wanita terlihat masuk ke dalam studio, lalu duduk tepat di belakangku. Tekuk ini merinding hebat, menjalar hingga ke punggung. Aku menoleh ke belakang, tak sengaja pandangan kami beradu. Kulemparkan senyuman, ia malah memalingkan wajah. Lampu studio mati dan film pun dimulai. Jujur, ini pengalaman pertamaku menonton film horor Indonesia. Padahal dulu paling anti nonton film horor Indonesia yang agak gimana gitu. Namun entah semenjak berhadapan dengan siluman anjing dan sekte, aku jadi tertarik dengan film horor lokal. Ditambah sekarang aku sekamar dengan penulis horor, membuat jiwa-jiwa horor ini semakin menggelora. Bi, emang bener ya mereka juga ikut menonton? Tanyaku dengan suara pelan. Mereka siapa? Saut Albi. Hantu. Oh, ada beberapa yang ikut nonton. Duduk apa terbang? Ya duduk lah, Lang. Kalau terbang pegel. Saut Ega. Duduk, balas Albi. Tuh kan, di mana? Tanyaku. Di depan, Ga. Kebetulan kursi depan Ega kosong. Jangan ngadi-ngadi, Mas Albi, protes Ega. Aku tidak begitu konsentrasi menonton film karena punggung ini mulai terasa panas. Kepala pun sedikit pusing sehingga untuk mengalihkan pikiran negatif dan banyak-banyak ngobrol. Ngobrolnya bisa nanti aja nggak, Lang? Protes Ega. Penasaran nih, kalau nanti aku takut, lupa.
Ya tuh, tahan dulu sampai film kelar. Segala make up setan kamu komenin. Kayak nggak ada kerjaan amat. Tapi bentuknya asli nggak gitu ga? Terserah yang di film lah, Lang. Kurasakan tubuh ini sudah kembali normal saat lampu bioskop menyala, langsung menengok ke belakang. Wanita tadi sudah menghilang. Jangan-jangan dia bukan manusia. Kamu mikirin apa, Lang? Diem aja, tegur Ega saat kami melangkah ke dalam parkiran. Tadi di bioskop, aku lihat cewek yang duduk di belakang gua, Kak. Kagak, pas film kelar, tuh cewek tiba-tiba hilang. Nah lo, jangan-jangan setan. Kamu lihat nggak, Bi? Tanyaku. Dia sudah keluar duluan, balasnya. Ah, Mas Albi, harusnya bilang setan juga, biar si Gilang overthinking semalaman, ucap Eka. Dia kalau tidak bisa tidur malah ganggu saya, balas Albi. Setibanya di tempat parkiran kami bergegas pulang. Aku mengantar Ega ke rumahnya. Rumah Bu Daria masih kosong aja, Kak? Tanyaku. Iya, katanya sih mau dikontrakin. Sautnya lalu turun dari mobil. Thank you ya, Lang. Oke. Aku pun melajukan mobil menuju rumah. Sesampainya di rumah, hawanya tidak enak sekali. Albi turun duluan dan membuka pintu, sementara aku memasukkan mobil ke garasi. Saat kaki ini melangkah keluar dari mobil, ada hawa dingin menyergap. Dada ini sedikit sesak. Gilang, ada suara wanita yang memanggilku. Bergegas aku masuk ke dalam rumah. Saat aku menutup pintu, terlihat ada seorang wanita bergaun kuning duduk di atas tembok pagar. Ia menatapku tajam dan tersenyum sembari menyisir rambutnya dengan ruas-ruas jari. Albi, teriakku seraya berlari ke kamar. Ada apa? Tanyanya bingung. Aku melihat setan. Di mana? Di luar. Mata batin kamu terbuka. Kalau ada bahaya ya berarti. Albi mengintip keluar. Gawat. Ada apa? Tanyaku bingung. Ada yang mau menyerang rumah ini. Siapa? Seperti anggota sekte yang kamu ceritakan. Aduh, gimana ini? Itulah sahabat cerita dari sekte para pencari tumbal. Ditunggu part selanjutnya. Oke.